Perdebatan di ruang sidang pra-peradilan Tom Lembong tidak hanya terjadi hari ini. Sebelumnya juga muncul ketegangan yang dipicu keberatan Kejaksaan Agung saat bukti yang diserahkannya pada hakim diminta untuk diperiksa terlebih dahulu oleh kuasa hukum Tom Lembong. Kuasa hukum Tom Lembong menilai tim jaksa dari Kejaksaan Agung tidak transparan terkait bukti-bukti yang diserahkan ke hakim dalam sidang pra-peradilan 20 November lalu. Kemudian muncullah perdebatan antara keduanya hingga akhirnya jaksa bersedia dokumennya diperiksa. Walhasil, kuasa hukum Tom Lembong menemukan tidak ada bukti audit keuangan yang dinilai penting untuk membuktikan adanya kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi izin impor gula. Akhirnya setelah terjadi perdebatan disetujuin bahwa itu boleh diperiksa. Dan jadi kami bisa memeriksa semua. Dari bukti-bukti yang tadi ada, belum ada audit BPKP. Ya, belum ada audit BPKP itu. Sedangkan kami memiliki audit BPK di atasnya BPKP. BPK itu periode 2015 sampai 2017 audit BPK. Ya, artinya dalam periode Pak Tom menjabat sudah diaudit oleh BPK dan tidak diketemukan kerugian negara. Kan sebetulnya ya laporan BPK atau yang tadi dipersoalkan itu tuh sebetulnya tidak menjadi syarat atau keharusan dalam rangka penetapan tersangka, karena putusan MK sebagaimana kemarin juga sudah kami kutip ya, di putusan MK cukup dengan 2 alat bukti. Jadi dalam putusan MK tersebut sebetulnya dimaknai bahwa bukti permulaan dalam rangka menetapkan tersangka dimaknai dengan minimal 2 alat bukti. Esok harinya, Kamis 21 November, ahli hukum pidana yang dihadirkan sebagai saksi dari kuasa hukum Tom Lembong menyatakan Kejagung harusnya membuktikan adanya kerugian negara dan menemukan tindakan melawan hukum untuk menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka. Semua dokumen laporan sudah ada pada BPK, dokumen BPK. Terutama adalah laporan pertanggungjawaban asli, itu ada di sana. Auditor-auditor yang lain yang menggunakan fotokopi itu nggak bisa melakukan itu. Karena mengaudit itu harus audit dokumen aslinya. Ya. Sampai hari ini kan penyidik belum mengajukan itu ya. Punya nggak 2 alat bukti itu? Terutama 1, kerugian keuangan negara. Itu harus hasil audit investigasi. Kalau sampai hari ini nggak bisa, ya nggak mungkin ada unsur tindak pidana korupsi terbukti. Dalam kesaksiannya secara virtual, meski suara audio Zoom yang disiapkan pihak kejaksaan tidak jelas, Tom Lembong berusaha menjelaskan kebingungan atas penetapan tersangka terhadap dirinya. Sebelumnya, jaksa dari Kejagung menolak permintaan agar Tom Lembong dihadirkan dalam sidang. Meski begitu, Kejaksaan Agung meyakini langkah hukum yang dijalankannya terkait kasus impor gula ini sudah sesuai aturan dan berharap perkara ini terus berlanjut. Kami berkeyakinan bahwa kami sudah menjalankan tusi kami ya, penyidikan ini ya menurut hukum yang hukum acara yang mengaturnya. Oleh karenanya ya tentu kita berharap bahwa terhadap putusan dari hakim yang memeriksa mengadili terkait soal gugatan pra-peradilan ini tentu harus secara objektif dan didasarkan pada fakta-fakta hukum yang jelas, nyata, dan berdasarkan hukum acara. Dan tentu kita berkeinginan supaya perkara ini bisa lanjut, supaya publik bisa melihat ya, karena secara substansi tentunya kan ini harus diteruskan ya, supaya publik bisa menilai seperti apa sebenarnya kasus posisinya secara jelas. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.